warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالحمد لله بالعالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan juga memberikan kita salah satu kesempatan untuk beramal dengan amal terbaik di hari-hari yang juga termasuk hari-hari terbaik dalam satu tahun. Kita ketahui bahwa kita berada di bulan Al-Muharram, salah satu dari bulan haram yang para ulama katakan sebagaimana juga dosa, na'udzubillah, pada bulan ini dosanya tentunya akan lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lain bila dikerjakan. Begitu pula kebaikan di bulan haram diharapkan akan dilipat gandakan. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah memudahkan kita untuk salat subuh berjamaah dan juga duduk dalam majelis ilmu. Pada pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai fikih yang berhubungan dengan pernikahan, dan kita sekarang masuk ke bab 9 ya, mengenai radha'ah atau mengenai penyusuan ya. Secara bahasa, ar-radha' adalah proses mengisap air susu dari payudara atau meminumnya, artinya menyusu ya. Secara syariat penyusuan adalah proses mengisap dan meminum air susu yang penuh karena kehamilan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah 2 tahun. Dan dalam Islam hal ini penting karena nanti akan banyak berkaitan dengan mahram, terutama ya, dengan mahram, orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Penyusuan disyariatkan berdasarkan firman Allah ya, jadi bahkan wanita menyusui itu ada perintahnya dalam agama kita yang mulia. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 6, wa in ta'assartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jika kalian menemui kesulitan dalam menyusui, artinya sang ibu bisa jadi tidak keluar air susunya, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, beliau waktu kecil tidak disusui oleh ibunya ya. Bisa jadi karena ibu beliau tidak mengeluarkan susu ya, artinya mungkin ada masalah sehingga beliau kemudian besar disusui oleh Halimah As-Sa'diyah yang tinggalnya berapa puluh kilometer dari Mekah, dibawa ke negeri yang dekat dengan Taif untuk disusui di sana. Dan ini diperintahkan ketika wanita tidak bisa menyusui maka bisa menitipkan ke wanita lain ya. Dan subhanallah ternyata ya kualitas ASI ini tidak bisa ditandingi sampai sekarang ya. Walaupun dengan susu formula secanggih apapun ya, tidak bisa ditandingi. Dan susu ASI ini antara lain disebutkan dia akan menyesuaikan dengan usia si anak ya. Allah jadikan bahwa susu ASI yang pertama ya, dan setelah bulan-bulan setelahnya itu berbeda kandungannya. Itu diantara hikmah yang Allah berikan dari perintah menyusui. Allah juga berfirman, wa idza aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Jika kalian ingin meminta penyusuan untuk anak-anak kalian kepada wanita lain, maka tidak ada dosa bagi kalian, Hukum penyusuan, hukumnya sama dengan nasab. Dalam hal apa? Pengharaman pernikahan.
pengharaman pernikahan. Menetapkan hubungan mahram dan diperbolehkannya melihat, ya, maksudnya melihat di sini melihat aurat yang kecil seperti tangan atau rambut, ya, dan juga berkholwat, ya, berkholwat dalam arti bisa jadi berdua, ngobrol dan seterusnya. Susuan itu menetapkan kekerabatan dan menimbulkan pengharaman dengan syarat-syaratnya. Di antara dalilnya datang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23, Allah berfirman, wa ummahatukum allati arda'nakum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah. Di antara di ayat di sini disebutkan orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki atau yang disebutnya mahram, ya. Di masyarakat kita suka disebutnya apa? Muhrim. Muhrim ini istilah yang salah. Muhrim ini artinya orang yang berihram. Yang benar adalah mahram, ya. Orang yang diharamkan, maksudnya itu, bukan muhrim. Jadi istilah yang tepat, oh ini bukan mahram saya, bukan ini, bukan muhrim saya, bukan mahram saya. Ya, di ayat tersebut Allah berfirman bahwa diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Yang apa? Yang menyusui kalian. Maksudnya bukan ibu, ya, bukan ibunya langsung, bukan ibu kandung, tapi ibu yang menyusui. Kemudian juga akhwatukum minar radha'ah, saudara perempuan sepersusuan kalian. Dan ayat ini dalam konteks menjelaskan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi. Dalam sunnah Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda, inna radha'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya persusuan itu mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran. Ya. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Beliau pernah ditawari anaknya Hamzah. Anaknya Hamzah. Hamzah ini pamannya beliau, sehingga anaknya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu itu menjadi sepupu beliau, sepupu wanita beliau. Beliau ditawari untuk menikah, dan sepupu boleh menikah, kan? Tapi beliau menolak. Alasannya bukan karena sepupu tidak masalah. Beliau katakan, innaha la tahillu li, sesungguhnya dia tidak halal bagiku. Innahu ibnatu akhi min ar-radha'ah, sesungguhnya dia adalah putri saudara sepersusuanku. Wa yahrum min ar-radha'ah ma yahrum min ar-rahim, dan diharamkan dengan persusuan segala sesuatu yang juga diharamkan dalam hubungan rahim. Ya. Jadi maksudnya Nabi SAW ini sama Hamzah, Nabi SAW, ya, Nabi Muhammad ini, ya, Nabi Muhammad beliau menyusu pada wanita yang sama dengan Hamzah, ya, dengan Hamzah menutup pada ibu yang sama, yaitu sebelum Halimah, ya, saya lupa namanya, ada wanita Nabi SAW ini susui 2 kali. Yang pertama siapa? Yang kedua kemudian dengan Halimah. Ya. Nah, pada wanita yang pertama beliau menyusui kepadanya, Nabi Muhammad SAW ini, ya, beliau sama dengan Hamzah. Hamzah juga menyusui pada wanita tersebut. Ini Nabi Muhammad SAW dan Hamzah ini dikatakan usianya beda 4 tahun. Beliau sama pamannya ini paman beda ibu. Ya, artinya mohon maaf, maksudnya ayahnya beliau sama ibunya Nabi SAW dengan ibunya Hamzah ini berbeda, ya, tapi ayah mereka sama tentunya, Abdul Muthalib, ya. Nah, ini beliau selisih 4 tahun. Bisa jadi Hamzah dulu menyusui ketika sang wanita ini punya anak yang lebih besar, kemudian ketika anak yang berikutnya disusui juga oleh Nabi Muhammad SAW berbarengan. Intinya mereka adalah saudara sepersusuan. Maka kata beliau, anaknya ini tidak halal karena
Hamzah ini saudara sepersusuanku. Maka segala sesuatu yang disebabkan karena persusuan sama seperti hubungan rahim. Hubungan rahim nikah sama ponakan kan nggak boleh. Ya, nikah sama ponakan nggak boleh. Maka ini pun sama seperti itu. Dan dari ijma, kesepakatan para ahli ilmu, ulama telah berijma menetapkan pengharaman dengan persusuan. Syarat-syarat persusuan yang menetapkan pengharaman dan akibat dari kekerabatan mulai susuan. Syarat-syarat susuan yang mengharamkan. Susuan tidak dianggap menerapkan kekerabatan dan menimbulkan pengharaman. Ya, tidak dianggap menetapkan kekerabatan dan juga menimbulkan pengharaman dalam menikah kecuali dengan dua syarat. Pertama, proses penyusuan terjadi pada 2 tahun pertama dari umur anak yang disusui. Sesudah 2 tahun ini susuan tidak berpengaruh pada kekerabatan. Maksudnya kalau ini anak, dia mungkin anaknya manja sehingga usia 3 tahun masih nyusu. Ibunya sudah nggak keluar, ya. Ibunya sudah nggak keluar susunya, anaknya ya manja masih pingin nyusu, ya. Kemudian disusukan ke wanita lain ketika dia usia 3 tahun. Nah ini tidak berpengaruh karena yang dianggap itu kalau usia 0 sampai 2 tahun. Ya, 3 tahun dia tidak dianggap. Ya. Di antara dalil yang disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma radha'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ini kesempurnaan dari perintah menyusui. Allah perintahkan hendaknya menyusui anak-anaknya 2 tahun penuh. Bagi yang menyempurnakan penyusuan, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan Allah berfirman wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Dan Nabi SAW bersabda, la yuharrimu min ar-radha'ah illa ma fataqa al-am'a fi tha'di wa kana qablu fitam. Tidak mengharamkan disebabkan persusuan kecuali susuan yang membelah usus bayi, maksudnya yang mengenyangkan pada masa penyusuan, dan itu terjadi sebelum disapih. Nah ini yang menjadi dalil utama, itu terjadi sebelum disapih usia 2 tahun. Sedangkan yang disebut membelah usus bayi adalah makanannya sampai kepadanya dan memenuhinya. Ya. Jadi susuan yang mengharamkan adalah susuan yang terjadi saat anak masih disusui saat kecil, dan susu itu merupakan makanan utama. Di mana anak disusuinya adalah seorang bayi, sehingga susu tersebut menutupi rasa laparnya dan membuatnya tumbuh. Ibu susuan menyusuinya 5 kali. Nah ini juga yang difahami jumhur mayoritas ulama. Jadi selain usianya sampai 2 tahun, menyusuinya 5 kali. 5 kali ini bagaimana? Si anak menyusu ke seorang wanita, terus dia menyusu sampai kenyang, terus dia lepas, terus dia tidur mungkin. Itu dihitung 1. Kemudian nanti mungkin bisa jadi ini misalnya pada hari yang sama, misalnya jam 7 pagi dia menyusu, setengah jam dia nyusu selesai, atau 20 menit. Setelah itu apa? Nanti nyusu lagi jam 9, nyusu sampai kenyang 2 kali. Nanti jam 12 nyusu lagi 3, jam 3 lagi nyusu 4, terus maghrib nyusu lagi 5. Ya 5 kali susuan seperti itu. Ya 5 kali susuan, atau lebih dari 5 susuan, atau lebih dari 5 susuan yang mengenyangkan. Jadi bukan berarti yang ibu persusuan ini yang memang sengaja dititipin anaknya, ini saya titipkan anak saya untuk disusui, kayak zamannya Nabi SAW ke Halimah. Tidak. Tapi bisa jadi apa? Misalnya ini dia nitipin anaknya, aduh saya ini harus ada urusan keluar kota seharian ke Jakarta, ya, atau mungkin bisa jadi sampai besok anak bayi saya nggak ada yang pegang dan nggak ada yang nyusuin. Saya nitip ke kamu ya, ke temannya yang sama-sama lagi nyusuin. Akhirnya dia titipin selama sehari penuh, ya, atau 2 hari.
Dan selama sehari penuh anak tuh menyusui 5 kali, dihitung. Ya 5 kali. Maka itu berlaku hukum pengharaman. Tapi kalau baru sekali, 2 kali, maka menurut jumhur tidak dianggap. Tidak dianggap. Ya. Ini dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi ma unzila minal Qur'an. Termasuk ayat yang diturunkan dari Al-Qur'an, asyru rada'atin ma'lumatin yuharriman. Ya, adalah 10 susuan yang diketahui mengharamkan. Asalnya 10. Thumma nunsikhna bi khamsin ma'lumat. Kemudian ayatnya itu dihapus dan diganti dengan 5 susuan yang diketahui. Dan Rasulullah SAW diwafatkan dan ayat tersebut termasuk yang dibaca dari Al-Quran. Jadi ada 5. Ayat ini termasuk yang dinasah bacaannya. Kita sudah nggak dapat di Al-Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Dari mana tahu hukumnya masih berlaku? Dari hadis ini. Dari hadis Aisyah yang diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim. Jadi 5 kali. Jadi pertama tadi sampai usia dia 2 tahun, ya maksimal 2 tahun. Kemudian apa? Minimal 5 kali susuan, 5 kali istilah kita apa? 5 kali menetek gitu kan? 5 kali menyusu, 5 kali menyusu, 5 kali yang mengenyangkan, yang mengenyangkan. Nah ini sebelum saya lupa, kalau sekarang ibu-ibu ya banyak yang donor ASI, ya. Nah donor ASI gimana? Apakah sama hukumnya? Sama. Makanya kalau ada donor ASI, ya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak juga tidak masalah kasih tahu ya, anak atau ponakan ataupun istri harus diketahui siapa yang donor, siapa yang donor ini, ya sebisa mungkin yang kenal. Siapa yang donor dan berapa kali. Kan biasanya perempuan tuh kalau sekarang dia donor ASI, mohon maaf, si air ASI itu dimasukkan ke botol-botol kaca ya, yang kecil seperti itu ya. Dan nanti dilihat ini misalnya dari satu sumber wanita, jangan tercampur-campur. Dia berapa kali nih sampai dia kenyang gitu kan. Kalau 5 kali kenyang, dicari, jadi dipastikan siapa ini yang menyusui, yang sumbernya siapa nih yang ngasih susunya, gitu kan. Akibat dari kekerabatan karena susuan, ada 2 hukum yang ditetapkan. Pertama berkaitan dengan pengharaman, yang berikutnya dengan penghalalan. Penyusuan berdampak pada pengharaman pernikahan seperti pengharaman pada kekerabatan nasab. Karena nasab, ayah anak gak boleh menikah, ya. Ibu dengan anak laki gak boleh menikah jelas. Adik kakak gak boleh menikah, dengan tante gak boleh, dengan nenek gak boleh. Maka nanti hukumnya sama juga dengan penyusuan. Ya, contohnya disebutkan. Sehingga ibu susumu ke atas. Ibu susumu ke atas, seorang wanita misalnya namanya Pak Ahmad misalnya. Dia punya ibu susunya, ibu aslinya namanya Bu Siti. Ibu ibu susuannya namanya Bu Dewi. Nanti Bu Dewi ini haram menikah dengan Pak Ahmad kalau sudah dia nyusunya di bawah 2 tahun, maksimal 2 tahun dan 5 kali. Begitu juga ke atas ini siapa? Ibunya Bu Dewi. Ibunya Bu Dewi, nggak boleh dia nikahi. Juga neneknya, ya. Walaupun siapa yang mau nikah sama neneknya orang katanya. Tapi sekarang ada aja, kemarin kan viral ya, nikah dengan nenek-nenek. Ya. Ada aja, kalau memang hobinya seperti itu. Ya. Nah, ibu susunya ke atas. Kemudian anak perempuan susumu ke bawah. Anak perempuan susumu ke bawah. Maksudnya siapa? Anak perempuan susumu, misalnya suami dari si wanita yang disusui tadi, suami Bu Dewi. Bu Dewi ini anggap menyusui juga seorang wanita, namanya Neng misalnya. Ya, maka
suaminya Bu Dewi juga tidak boleh menikah dengan Neng ini. Begitu pula apa dengan keturunannya Neng ke bawah. Ya. Saudara seperempuan susumu sekandung atau seayah dan atau seibu, ya, saudara susumu sekandung. Contohnya siapa tadi? Ahmad nggak boleh nikah sama Neng, walaupun nggak kenal, tapi ternyata menyusu dengan ibu yang sama, ya, maka tidak boleh, ya, dia nikahi, ya, saudara perempuan susumu sekandung ataupun ya seayah seibu. Neng kalau punya saudara, Neng punya saudara kandung dia, itu juga tidak boleh dinikahi sama Pak Ahmad. Ya, tidak boleh dinikahi sama Pak Ahmad, juga seayah dan seibunya. Makanya betul-betul harus diketahui kalau dia menyusui lebih dari 5 kali, itu harus diketahui siapa ini orangnya. Dan kita harus mengenal siapa saja kerabatnya, kakak adiknya, orang tuanya harus tahu. Kemudian hukum yang berkaitan dengan penghalalan. Apa yang boleh bagimu dengan kerabatmu dari nasab, seperti dengan ibu dan anak perempuannya, ya, juga boleh antara dirimu dengan kerabatmu sepersusuan. Itu boleh melihat, misalnya kalau sudah sepersusuan, ketemu gitu kan, dia nggak pakai kerudung boleh, dan boleh berkhalwat, ya, walaupun kalau zaman sekarang zaman fitnah, ya tentu berhati-hati, ya, berkhalwat berduaan, ya berhati-hati. Zaman sekarang orang nggak peduli, ya, naudzubillahi min dzalik. Orang sekarang yang disebut mahram haram dinikahi, ya justru mereka naudzubillah, ya, berzina, ya zaman sekarang. Ini tentunya melihat kondisi sekarang yang penuh fitnah, tidak juga bermudah-mudahan. Di antara dalilnya disebutkan inna radha'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya susuan mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran. Bagaimana menetapkan bahwa seseorang ini menyusu pada wanita ini? Cukup dengan kesaksian seorang wanita yang diterima atau dikenal jujur. Ia bersaksi atas dirinya atau orang lain bahwa dia menyusui anak dalam masa 2 tahun sebanyak 5 kali susuan atau lebih. Ya. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Uqbah bin Haris, aku menikahi seorang wanita, lalu seorang wanita lain datang, lalu bilang, sesungguhnya aku sudah menyusui kalian berdua. Maksudnya ini, orang menikah, dia nggak tahu ternyata istrinya ini menyusu pada wanita yang sama dengan dia. Ya, taunya dari mana? Ada wanita bilang, sesungguhnya aku menyusui kalian berdua. Ya, maka dia bertanya ke Nabi SAW, bagaimana? Maka Nabi SAW mengatakan, wa kaif wa qad qil, bagaimana lagi, orang sudah dikatakan, ya, da'ha anka, tinggalkan dia, artinya berpisahlah dengan dia. Maka pernikahannya difasahnya dipisahkan oleh pengadilan, ya. Ini kalau ternyata ketahuan bahwa dia sepersusuan, aduh gimana, sudah terlanjur cinta, ya gimana lagi, sama seperti menikahi saudara sendiri, saudara kandung sendiri, nggak boleh, ya. Ya, ini kesaksian wanita biasanya dalam pengadilan tidak diterima, tetapi kalau dalam masalah ini kesaksian wanita harus 2 orang, tapi kalau dalam masalah ini diterima, ya, istilahnya para ulama kesaksian di balik baju, ya. Ini mengenai pengharaman persusuan, ya, pengharaman persusuan. Jadi tadi kita diharamkan, ya. Ini misalnya tadi, ya, jadi kita sebut lagi, ini ada Ahmad, ini ada Neng. Ahmad ibunya namanya Siti, Neng, ya sebentar, kalau Neng ibunya namanya Bu Uce, misalnya. Ini mereka tidak bersaudara, Ahmad sama Neng ini tidak bersaudara, tapi karena menyusu pada wanita yang sama, maka mereka diharamkan menikah. Anggaplah Neng ini punya saudara, Neng punya saudara laki-laki,
saudara perempuan, namanya misalnya ya Odeh misalnya, ya Odeh misalnya. Terus juga ya, maka Ahmad juga tidak boleh menikah sama Neng dan tidak boleh menikah sama Odeh. Ahmad juga tidak boleh menikah sama ibunya Neng, misalnya dia janda, nggak boleh nikah, ya. Begitu pula tadi Ahmad tidak boleh jelas menikah sama Dewi, ibu susuannya, juga nggak boleh menikah sama ibunya Bu Dewi, ya. Neng tidak boleh menikah sama Ahmad, juga tidak boleh menikah sama ayahnya Pak Ahmad, nggak boleh juga nikah sama anaknya Ahmad. Dan juga Neng tidak boleh menikah dengan siapa? Dengan suaminya Bu Dewi. Misalnya suaminya jadi duda atau memang ya dia mau menikah lagi, maka Neng nggak boleh menikah. Ya. Begitu pula apa namanya, kalau misalnya Dewi punya saudari, Dewi punya anak perempuan laki-laki, tentunya ini nggak boleh juga. Seperti itu ya. Nah, itu mengenai penyusuan. Sekarang kita masuk bab 10 mengenai hadhanah, mengasuh anak dan hukum-hukumnya. Secara bahasa al-hadhanah artinya mendidik dan mengurus anak-anak. Ya. Secara syariat mengasuh anak adalah menjaga anak-anak yang belum bisa membedakan, belum tamis. Tamis ini biasanya usia 8 tahunan, 9 tahun. Ya, mengasuh anak yang belum tamis, belum mandiri, dan mendidiknya dengan pendidikan yang memperbaiki jasmani dan rohani serta menjaga apa yang berbahaya baginya. Ya, karena tentunya anak kalau tidak dijaga, dia bisa terancam bahaya. Di antara bahaya paling besar apa? Kematian dia. Ya jelaslah, anak sebelum usia 8 tahun, 9 tahun nggak ada yang ngurus, ya bisa mati dia. Matinya bisa jadi dia kelaparan, tidak tahu makan dan minum, atau apa, atau memang juga bisa jadi terancam kejahatan, gitu kan. Maka tentunya harus ada yang mengasuh, khususnya dalam hal ini diberikan tempat tinggal, makan dan minum, ya, dan juga pakaian. Hak hadonah wajib atas pemegang hak hadonah bila tidak ada yang lain. Namun namun yang diasuh tidak menerima orang lain karena mungkin dia akan celaka atau ditimpa mudarat disebabkan tidak dijaga, maka dia harus dijaga agar tidak celaka. Ya. Maksudnya begini, nanti hak hadonah ini sesuai dengan nanti urutannya. Tapi kalau nanti hadonah ini pengasuhan, dia haknya sama beberapa orang, misalnya orang tuanya sudah meninggal, ada paman dan tantenya, ya. Maka nanti sifatnya jadi wajib kifayah, minimal paman dan tantenya ini ada yang pegang dia lah, jangan sama sekali nggak ada yang pegang, gitu kan. Anggaplah kedua orang tuanya sudah tidak ada. Siapa yang berhak memegang hak mengasuh anak? Diberikan untuk kaum wanita dan laki-laki yang berhak atasnya, namun wanita didahulukan. Karena apa? Umumnya wanita lebih penyayang dan lebih lembut ke anak-anak. Ya. Bila kaum wanita tidak berhak atas hadonah, maka hak dikembalikan kepada kaum laki-laki, karena dia lebih mampu menjaga, melindungi dan mewujudkan kebaikan anak-anak. Ini kalau misalnya apa namanya wanitanya ini terhalang dari hak hadonah, nanti lebih diperjelas, nanti ada syaratnya. Hadonah anak adalah hak kedua orang tuanya ketika pernikahan masih tegak. Artinya ketika keluarga masih suami istri ada, ya tidak berpisah, ya seperti umumnya pernikahan yang baik, maka ini hak pengasuhan ada pada keduanya, ya. Namun kalau berpisah, cerai, maka hadonah hak pengasuhan pada ibunya selama sang ibu belum menikah dengan laki-laki lain. Nah, ini kaidahnya. Jadi kalau masih bersama, tentu ini adalah kewajiban kedua orang tuanya untuk mengasuh anaknya. Ya.
Namun ketika cerai, maka kewajiban tersebut, hak tersebut berpindah pada ibunya selama dia belum menikah. Seperti sabda Nabi SAW kepada wanita yang ditalak suaminya, sementara suaminya ingin mengambil anak darinya. Suami istri cerai, kemudian suaminya ini mau ngambil anaknya, ya, yang masih di bawah usia tamyiz, masih di bawah usia 8 tahunan. Maka Nabi SAW mengatakan, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Engkau wahai ibu lebih berhak dengan anak tersebut selama engkau belum menikah lagi. Ya. Tuntunan hadonah adalah pertama jelas menjaga anak yang diasuh, menahannya dari apa yang membahayakan, mendidiknya sampai dewasa, dan juga melakukan hal-hal yang kebaikan seperti hal yang pokok, mengurusi makanan, minuman, mandi, kebersihan, tidur dan bangunnya, dan mengurusi semua keperluan dan keinginannya. Kemudian ada syarat-syarat pengasuh dan penghalang hadonah. Pertama, dia harus muslim, tidak ada hak hadonah bagi orang kafir. Ya, suami istri menikah, istrinya dulu asalnya sama-sama muslim, anaknya lahir muslim, usianya 3 tahun. Kemudian naudzubillah min dzalik, istrinya tertarik sama agama lain, murtad. Ya, maka diceraikan sama suaminya. Anaknya ke siapa? Bapaknya. Loh kan tadi katanya harusnya ke ibunya, selama ibunya itu belum dinikahi. Iya, tapi kenapa sang ibu dia menjadi murtad, sehingga dia hilang salah satu syarat utama, yaitu Islam. Ya, istrinya murtad sehingga diambil sama bapaknya. Ya, artinya bapaknya harus inisiatif ngambil anaknya. Begitu juga kalau memang suaminya muslim, istrinya Kristen. Ya, kan kita telah sebutkan, walaupun itu tidak dianjurkan, tapi secara hukum, terutama dalam kondisi darurat, boleh suaminya muslim, istrinya itu ahlu kitab. Ya, tapi kemudian mereka cerai, ada anaknya, ya, maka mana yang lebih utama? Ayahnya, ambil saja ayahnya, sama ayahnya. Ya, jangan ragu-ragu, ambil sama ayahnya. Ya. Karena tentunya akan terfitnah agamanya kalau ibunya dia kafir. Kemudian dia syaratnya balik dan berakal, sehingga tidak ada hadonah untuk anak-anak, orang gila atau orang yang lemah akal. Emang bisa ya pengasuhan kalau yang ternyata mengasuhnya anak-anak? Bisa saja. Ya, saya dulu punya teman, dia cerita, teman sekantor, ayahnya dengan neneknya itu usianya tidak terpaut jauh. Bapak bayangkan berapa tidak terpaut jauhnya? 10 tahun. Saya kaget, kok bisa, gimana? Bapak kamu sama nenek kamu selisihnya usia 10 tahun. 10 tahunan lah. Bisa, kenapa? Ibu saya waktu itu, nenek saya itu waktu itu nikah usia 9 tahun. Berarti sudah head. 10 tahun melahirkan. Dia orang Gresik, 10 tahun melahirkan. Normal semua. Nah, jadi artinya andaikan misalnya berpisah, ya bisa jadi dia masih kekanak-kanakan, ya. Nah, itu jadi pertimbangan. Begitu juga tidak sah dari orang yang gila dan lemah akal, karena mereka belum mampu mengurus diri mereka sendiri. Yang ketiga, amanah dalam agama dan menjaga diri, sehingga tidak ada hadonah bagi pengkhianat dan orang fasik, karena orang ini tidak bisa dipercaya. Ya, hidupnya anak-anak bersama mereka berdampak buruk pada diri dan hartanya. Ini orang tuanya meninggalkan warisan, kecelakaan, warisannya banyak, ayah ibunya meninggal dalam kecelakaan, anaknya waktu itu nggak diajak, anaknya laki-laki satu. Sehingga apa? Harta semua, kalau anak laki-laki satu, semua dihabisin sama dia, warisannya full. Ya. Kalau anak laki-laki satu, ya. Tapi kan nggak mungkin, dia masih anggaplah 4 tahun. Nanti siapa yang pegang? Walinya, ya. Dan juga nanti walinya nanti dari keluarganya lah yang kemudian akan hak asuhnya, ya.
Tapi kalau misalnya pamannya ini yang satu, ya, apa namanya, kerjaannya dia penyanyi klub, ya, ben-benan, satunya lagi suka mabok apa, nah ini tidak dianggap sebagai orang yang amanah, sehingga diserahkan kepada yang lain, ya, kepada yang memang dia amanah, yang bukan yang fasik. Dan 4, mampu mengurusi kebutuhan anak baik jasmani ataupun materi, sehingga tidak ada hadonah, tidak ada hak pengasuhan bagi orang yang lemah karena lanjut usia atau cacat fisik, tuli dan buta. Cerai, ternyata istrinya ini buta, ya, sehingga dia mengalami kesulitan, maka tugas bapaknya lah yang mengambil yang mengambil pengasuhannya kalau memang mereka bercerai misalnya. Ataupun sibuk, orangnya sibuk sekali, mereka makanya suami istri cerai karena istrinya ini dia menomorsatukan karir rumah tangga, suami nomor 20, karir 1, 2 bos, ya, 3 ya perusahaan, pokoknya nomor 1 itu pekerjaan dia, sehingga memang terlantar, makanya suaminya ceraikan. Terus anaknya gimana? Anaknya karena udah jelas istrinya ini dia tidak bisa mengurus, ya, waktunya habis sama karirnya, maka di situ hak suami. Jadi tadi nggak mutlak. Si anak kalau tadi cerai, si anak dibawa sama ibunya itu nggak mutlak. Kalau istrinya kayak gini, istrinya dia sibuk, ya udah sama suaminya diambil. Ya, Rama mantan suaminya diambil. Juga pengasuh bebas dari penyakit menular seperti kusta dan lainnya. Juga penyakit apa? Penyakit mental, ya, atau penyakit apa disebutnya? Penyakit sosial. Contohnya yang zaman sekarang apa? LGBT. Oh, ini yang mengerikan, luar biasa. Ujian kita, ya, naudzubillah, di mana-mana sekarang, Pak. Ya. Karena ada kasus apa? Ada kasus LGBT ini yang melakukan, ada paman keponakannya. Yang lebih parah lagi, Allah alam benar atau tidak, ayah ke anak laki-lakinya. Ya, ini gila semua, ya, udah luar biasa, naudzubillah. Maka kalau ada kecenderungan, ini ibunya sudah, misalnya anak perempuan, ya, ini cerai suami istri, terus janda ini dia bawa anak perempuannya, cuman si ibunya ini kecenderungan, makanya cerai juga, kecenderungan dia LGBT, lesbi misalnya, maka pihak keluarganya jangan serahkan, ya, ambil anak itu, jangan dibiarkan, ini hak saya, ini anak saya, tapi kamu lesbi, jangan dikasih, ya. Seperti itu. Atau suaminya seperti itu, ya, mantan suaminya ternyata ada indikasi, ya, homreng misalnya, maka jangan dikasih. Pengasuh adalah orang yang bertindak benar, sehingga tidak ada hadonah bagi orang yang bertindak bodoh dan menghamburkan harta dan menghabiskan harta anak yang diasuh. Nah, ini yang tadi, bisa jadi orang tuanya meninggalkan warisan, terus diasuh sama pamannya yang dikenal dia foya-foya, habis nanti uangnya dia. Maka pihak keluarga lain, ya, harus yang terutama yang paham agama, jangan berikan kepada pamannya yang demikian. Tapi ini pamannya langsung, ya, mungkin ada paman seayah, dia sama bapaknya itu seayah dulunya, bukan saudara kandung, tapi agamanya benar, maka itu lebih didahulukan dibandingkan misalnya sama si pamannya yang tadi yang ngaco. Dan pengasuhnya adalah merdeka, bukan hamba, bukan budak, ya. Dan syarat ini berlaku umum bagi laki-laki dan wanita. Dan wanita ada tambahan lain, hendaknya tidak menikah dengan laki-laki asing dari laki-laki yang diasuh, karena dalam hal ini dia akan sibuk dengan hak suami, ya. Dan hadonah gugur dengan adanya penghalang yang tadi disebutkan bila tidak memenuhi syarat di atas, ya. Nah, jadi gini, kalau wanita dia bercerai, misalnya ini suaminya namanya, anggaplah, mohon maaf ya kalau ada yang namanya sama, Pak Dodi misalnya, dia menikah dengan Bu Ina lah, anggap, ya.
Kemudian mereka punya anak. Mereka punya anak. Ya. Ada satu namanya Robi, ada satu namanya misalnya Tine misalnya. Ya. Bercerai. Ya, Robi ini masih usia Robi anggaplah udah 11 tahun. Tine dia masih 5 tahun. 5 tahun. Nah, nanti ada pembahasan berikutnya. Kalau di atas usia tamyiz, nanti dia dikasih pilihan. Mau ke ayah atau mau ke ibu. Itu bebas. Dia lebih suka yang mana. Tapi kalau di bawah usia tamyiz, maka Tine ini ikutnya hukum asalnya ke siapa? Ke ibu. Selama ibu belum menikah. Kecuali apa? Para ulama katakan, kecuali ibu ini menikah dengan seseorang yang dikenal. Misalnya Ine ini akhirnya menikah dengan sepupunya. Yang Tine juga kenal, dari dulu suka ketemu, ini kalau ketemuan di rumah nenek, di rumah besar nenek suka ketemuan. Nah, kalau dia sendiri sudah kenal dan ini kenal sama anak ini, para ulama mengatakan dia walaupun sudah menikah, maka Tine ini masih bisa bersama ibunya. Tapi kalau menikah dengan orang asing, misalnya dia ketemu dengan laki-laki lain yang tidak pernah dikenal sama si Tine ini, ya, misalnya sama, anggaplah ya siapapun, misalnya sama yang satu ini namanya Dedi, ya, maka ini Tine kehilangan hak asuhnya, ya. Tapi kalau Tine tadi sama sepupunya, yang sepupunya dikenal, kenapa kata para ulama demikian? Karena dia masih memiliki kecenderungan kasih sayang. Dan ini pernah terjadi pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Ketika ada beberapa kekerabatan berselisih mengenai hak asuh terhadap seorang anak, maka itu yang ditetapkan adalah dengan seorang wanita yang dia menikah dengan masih kerabatnya. Jadi karena dia diharapkan tidak disibukkan, artinya sang sepupunya ini karena dia sudah kenal, dia juga memiliki kasih sayang yang sama, itu yang diharapkan, ya, seperti itu. Nah, anggaplah ini tadi Ina menikah dengan Dedi, laki-laki asing. Ini kan dia kehilangan hak asuhnya, Maka ke siapakah? Apakah langsung ke suami atau bagaimana? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan pindah ke siapa? Neneknya Tine. Sebelum ke ayahnya, ke neneknya dulu. Ya. Kenapa? Karena nenek ini menggantikan posisi ibu, dan nenek juga seorang wanita, tentunya kasih sayangnya, lembutannya lebih besar dibandingkan laki-laki. Ya. Ini berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan ke suaminya, ke ayahnya, ya, karena ini yang paling dekat secara nasab. Ya. Tapi kalau jumhur itu ke nenek, ya. Allahu alam, kalau memang disepakati ke ayah pun istilahnya neneknya nggak masalah, maka insya Allah tidak masalah. Allahu alam, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan terkait persusuan dan juga hatonah, kami persilahkan. Ya, Pak. Ya. Suami istri mengadopsi anak kemudian cerai, anak asuhnya kemana? Ah, itu bebas. Kenapa? Karena namanya anak adopsi itu selama-lamanya bukan anak. Dia hanya anak yang dibesarkan, tapi tidak ada hubungan nanti dengan nasabnya. Ya, tidak dapat warisan, paling kalau mau wasiat. Ya, dia tidak dapat warisan. Sehingga dalam hal ini Allahu alam, ya, kembali kepada si anaknya, bebas siapa yang dia mau, ya. Siapa yang dia mau. Karena pada hakikatnya bukan ayah dan ibunya itu kan, seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Ya.
Sebentar. Iya. 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 Betul, yang tadi saya bilang, donor ASI itu menurut para ulama kontemporer berlaku hukum persusuan. Makanya kalau seorang wanita kelebihan susunya, lalu dia masukkan ke dalam botol, dia harus jelaskan kepada orang yang diberi, saya ini, nama saya ini, saling bertukar identitas. Ya, saling bertukar identitas. Anak ini siapa, si ibunya siapa, jadi tahu kerabatnya siapa, sehingga nanti kalau ada pernikahan ya bisa dihindari seperti itu kalau ada. Di fase tadi yang pada jadi zaman Yesus pada terjadi Nabi SAW di pengadilan dipisahkan. Kalau mereka teruskan mereka berdosa besar. Ya, jadi di fasakh dipisahkan sama pengadilan seperti itu. Ya, silakan Bu. Haram melihat aurat ibunya. Sama bapak yang disebut bapak adopsi haram melihat aurat anak yang diadopsi tadi. Kalau sang ibunya waktu kecil, waktu dia kecil masih bayi, ibunya dia keluar asinya, maka dia susui waktu kecil. Kalau tidak keluar asi ya wayahna, jadi dia bukan mahram. Ya iya betul seperti itu. Ya, ya benar. Nah ini yang harus difahami di masyarakat kita tuh banyak yang nggak paham, bahkan banyak yang lebih fatal lagi. Buat ke pengadilan agama, ya entah pernyataan ya ada segala macam, terus nanti buat kakak diaku sebagai seperti anaknya langsung, bukan anak adopsi tadi, ya dianggap sebagai ini anak saya, apalagi dia pindah ke komplek baru, orang gak kenal, orang taunya apa dari kecil ini anaknya dia, anak kandung, ya sehingga nanti apa, terutama dalam masalah warisan, ya. Dalam marah warisan nanti si anak mengklaim ini punya ayah saya, gitu kan? Dan itu sudah banyak kejadian, sebagaimana mungkin kami pernah cerita di sini, ya. Sudah banyak kejadian yang kami dengar dari kerabat keluarga ayah kami. Dulu sama punya anak angkat ceritanya, nggak punya anak, ini orang kaya. Begitu meninggal sikat semuanya sama anak angkat, kakak adiknya yang masih hidup, ponakannya nggak ada yang dapat sama sekali. Begitu pula saudari kerabat dari ibu saya punya tanah besar luas di apa Jalan RE Marta Dinata Bandung, nilainya berapa puluh miliar, ya nggak punya anak, dia dulunya jenderal ya tentara, nggak punya anak, tokoh Jawa Barat juga dulu, terus kemudian ngangkat anak, ya meninggal, anak angkatnya ambil semuanya, semuanya. Kakak adeknya ponakan nggak ada yang tersisa. Sekarang sudah jadi hotel besar, ya. Dosa besar. Nah itu karena biasanya mohon maaf banyak karena ketidaktahuan pasangan suami istri, dia yang menyebabkan jalan itu. Kadang di antara mereka itu ada yang mengaku ini anak saya padahal bukan anak, ya seperti itu. Sampai tadi diurus ke pengadilan agama, gimana caranya supaya jadi seperti anak. Harusnya nggak boleh, harusnya nggak boleh. Tapi kita di negeri yang semua bisa diatur kan. Kita berada di negeri yang semua bisa, tolonglah diatur dikit gitu kan, dikasih berapa lembar, dikasih amplop udah beres. Gitu kan. Ini yang jadi masalah. Semua jadi boleh di zaman gitu. Kalau udah ada pelicin. Ya, ya tadi silakan Pak. Tadi ada bertanya. Pak Iwan nanya.
anak Ahmad sama anak Neng masih boleh nikah? Mana? Oh boleh. Ini hapus nih. Ahmad dan Neng ini satu persusuan, nyusuan ke Dewi. Mereka beda ibunya masing-masing ya. Ini nggak boleh nikah. Tapi anak mereka boleh. Sama seperti ini seperti sepupu. Kalau nasab sepupuan, maka boleh menikah, boleh. Yang nggak boleh itu Ahmad sama Neng. Atau Ahmad sama siapa? Anaknya Neng, nggak boleh. Karena seperti apa? Ponakan. Neng sama anaknya Ahmad, nggak boleh. Karena seperti keponakan. Ahmad sama ibunya Neng, nggak boleh. Ya. Ini nggak boleh. Neng sama bapaknya Ahmad, nggak boleh. Ya. Makanya kenapa orang Arab itu menjaga nasab. Nama itu kan biasanya cuma satu nama plus nasabnya orang Arab tuh. Misalnya siapa? Muhammad, saya dulu punya bos saya namanya Muhammad Al-Mu'tik. Nama Muhammad banyak sekali. Ya, tapi dia pakai nama orang tua dan juga nama keluarga. Ya. Saya waktu kuliah, ya, kampus saya yang syariah yang agama, saya kalau nulis nama harus, kalau nulis nama yang dalam kepentingan administratif itu saya harus nulis disebutnya sulasiah. Sulasiah nih nama saya, nama ayah, nama kakek. Ya, saya harus tuliskan lengkap. Ya. Dijaga nasabnya sehingga tahu ini nasabnya ke siapa, ini yang mana gitu kan. Orang kita udah nggak peduli sama nasab ya. Orang Malaysia masih bagus. Muhammad atau Ahmad bin gitu kan, orang Malaysia kan masih gitu ya, sama kayak orang Saudi. Orang Saudi kadang nggak disebut bin, tapi nama keduanya itu umumnya nama ayahnya. Ya. Nah, ini antara lain nasab itu nanti untuk mengenali hal-hal seperti ini. Ya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi ya, Mbak? Tadi sampai mengenai saudara sepupuan itu kan yang lebih dari 500 ribu. Ya. Nah itu jeda waktunya itu apa yang 500 ribu? Misalkan kalau saudara dekat itu kan tetangga kan mungkin bisa ada keluar sebulan sekali. Iya. Ya. Ya, baik. Ya, jawabannya berlaku sepanjang 2 tahun. Si anak dari usia 0 sampai 2 tahun, dia anggaplah pernah nyusu dititipin ke tangganya saat usia 2 bulan. Berapa kali? Sekali. Kemudian ibunya pergi lagi, ada undangan, ya, usia ya, anggaplah 5 bulan, sekali. Kemudian ibunya ada undangan lagi, usia 7 bulan, ya, dia sekali lagi. Ini ada, kemudian ibunya juga sama, pingin piknik, cina bosen, ngasuh budak wae, cina. Akhirnya dia 10 bulan nyusul lagi sekali sama tetangganya. Di usia 16 bulan nyusul lagi sekali. Maka ini total berapa? 5 kali. Pokoknya di bawah 2 tahun 5 kali berlaku hukumnya. Seperti itu Pak. Allahu a'lam bishawab. Jadi nggak perlu 1 hari ataupun pada waktu yang dekat ya. Pokoknya sepanjang dia pernah 5 kali di usia sampai 2 tahun, seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Mau nanya kayaknya? Ya. Jadi misalnya seorang suami bagaimana caranya mengasih dari istrinya? Iya. Gak apa-apa. Lalu apakah dia jadi haram sama anaknya? Mau nyusu nggak juga tetap haram sama anaknya. Kadang saya pernah baca itu ada pertanyaan gitu ke saya juga. Saya meminum istri saya. Kemudian nanti bagaimana dengan anaknya mau dia nyusu sama istrinya atau enggak, anaknya tetap haram dinikahi, nggak ada hubungannya. Gitu. Nggak boleh dinikahi seperti itu. Oh enggak, mungkin bertanya begini. Bagaimana dengan misalnya dengan adik istri saya? Apakah jadi haram atau tidak gitu kan? Kalau itu masih oke lah pertanyaannya ya. Kalau sama anaknya memang udah haram jelas. Tapi dengan adik istri saya, sekiranya
Kan begini kan, suami istri, ya, terus bisa jadi istrinya meninggal, dia punya adik, kan boleh suaminya itu menikahi adiknya turun ranjang. Yang nggak boleh itu dalam keadaan bersama di poligami adik kakak, ini yang nggak boleh, ya. Ini yang nggak boleh, walaupun terjadi ini ya, dulu saya pernah ketemu orang seperti itu, ya, ini nggak boleh. Nah kalau misalnya tadi dia menyusu istrinya, ya, apakah dia menjadi haram sama kalau nanti istrinya meninggal? Apakah nggak boleh menikahi siapa namanya adiknya? Kira-kira bagaimana? Haram nggak? Kenapa? Udah gede. Karena udah kumisan, mana ada 2 tahun udah kumisan. Karena sudah gede. Kan tadi usianya sampai 2 tahun seperti itu. Nggak boleh poligami adik kakak, seorang wanita adik kakak berbarengan. Terus poligami antara seorang wanita dengan tantenya, baik dari ayah atau ibu, itu nggak boleh. Karena itu akan menyebabkan bisa jadi permusuhan ya. Nah, jadi kalau boleh itu kalau sudah satu lepas, baru boleh sama yang lain seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.